Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya. Kali ini tentang kenaikan pangkat PNS ya teman-teman. Jadi untuk peraturan pemerintah Republik Indonesia itu nomor berapa sih yang mengatur tentang kenaikan pangkat? Ini aku ambil untuk peraturan pemerintah Republik Indonesia yang terbaru, yaitu nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Ini untuk yang PP nomor 99 tahun 2000 itu sudah diganti dengan PP terbaru ini ya teman-teman, nomor 12 tahun 2002. Nah, di sini menimbang bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil kepada negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dengan peraturan pemerintah. Nah, mengingat nggak perlu dilihat ya teman-teman. Nah, ini memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Pasal pertama, beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diubah sebagai berikut. Nah, ini yang aku bacain buat kalian semuanya adalah yang diubah ya teman-teman. 1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 4. Periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah ini. 2. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 6 ayat pertama, kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil termasuk pegawai negeri sipil yang A. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan B. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Ayat 2, kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. 3. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 7. Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pasal 6 dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila A. sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir, dan B. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 4. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 8. Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai negeri sipil diberikan sampai dengan A. pengatur muda golongan ruang 2A bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah dasar. B. pengatur golongan ruang 2C bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama. C. pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama. D. penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat atas, sekolah lanjutan kejuruan tingkat atas 3 tahun, sekolah lanjutan kejuruan tingkat atas 4 tahun, ijazah diploma 1 atau ijazah diploma 2. E. penata golongan ruang 3C bagi yang memiliki ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa, ijazah diploma 3, ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau ijazah bakalaureat. F. penata tingkat 1 golongan ruang 3D bagi yang memiliki ijazah sarjana S1 atau ijazah diploma 4.
G. Pembina golongan ruang 4A bagi yang memiliki ijazah dokter, ijazah apoteker, dan ijazah magister S2 atau ijazah lain yang setara. H. Pembina tingkat 1 golongan ruang 4B bagi yang memiliki ijazah doktor atau S3. 5. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 9. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang A. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. B. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden. C. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. D. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. E. Diangkat menjadi pejabat negara. F. Memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah. G. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. H. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Dan I. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 6. Ketentuan pasal 11 dihapus. 7. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 12. Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat rendah yang ditentukan untuk jabatan itu dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila A. Telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya, B. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dan C. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 8. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 18 ayat 1. Pegawai negeri sipil yang memperoleh A. Surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat 1 golongan ruang 1B ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang 1C. B. Surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma 1 atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat 1, golongan ruang 1D ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang 2A. C. Surat tanda tamat belajar atau ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma 2 dan masih berpangkat pengatur muda, golongan ruang 2A ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat 1, golongan ruang 2B. D. Ijazah sarjana muda, ijazah akademi, atau ijazah diploma 3 dan masih berpangkat pengatur muda tingkat 1, golongan ruang 2B ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang 2C. E. Ijazah sarjana atau S1 atau ijazah diploma 4 dan masih berpangkat pengatur 1, golongan ruang 2D ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang 3A. F. Ijazah dokter, ijazah apoteker, dan ijazah magister atau S2 atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang 3A ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. G. Ijazah doktor S3 dan masih berpangkat penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang 3C. Ayat 2, kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan apabila A. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. B. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. C. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. D. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
E. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. 9. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 20. Ayat 1. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh A. Ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau ijazah diploma 2 dan masih berpangkat pengatur muda golongan ruang 2A ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B. B. Ijazah sarjana muda, ijazah akademi, atau ijazah diploma 3 dan masih berpangkat pengatur muda tingkat 1 golongan ruang 2B ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang 2C. C. Ijazah sarjana atau S1 atau diploma 4 dan masih berpangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang 3A. D. Ijazah dokter, ijazah apoteker, dan ijazah magister S2 atau ijazah lain yang setara dan masih berpangkat penata muda golongan ruang 3A ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. E. Ijazah doktor S3 dan masih berpangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata golongan ruang 3C. Ayat 2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan apabila A. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, dan B. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 10. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 27. Ayat 1. Pegawai negeri sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila A. Memiliki masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil selama 1. Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir. 2. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. Atau 3. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. B. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. C. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir. Ayat 2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mulai berlaku A. Tanggal pegawai negeri sipil yang bersangkutan meninggal dunia. B. Tanggal 1 pada bulan pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. 11. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 29. Calon pegawai negeri sipil yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan diberikan kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. 12. Ketentuan pasal 32 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 32. Dikecualikan dari ujian dinas bagi pegawai negeri sipil yang A. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya. B. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. C. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena 1. Mencapai batas usia pensiun. 2. Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan. D. Telah memperoleh 1. Ijazah sarjana atau S1 atau diploma 4 untuk ujian dinas tingkat 1. 2. Ijazah dokter, ijazah apoteker, magister atau S2, dan ijazah lain yang setara atau doktor atau S3 untuk ujian dinas tingkat 1 atau ujian dinas tingkat 2.
13. Ketentuan pasal 36 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 36. Kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku. Pasal 2. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2002. Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri.